Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita doa dan pemulihan. Kita mau menyatakan ucapan syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan, atas berkat-berkatnya yang berlimpah bagi kita. Dan sebelum kita memulai puji-pujian dan penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah doa dan pemulihan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu kehidupan kami dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami mau mengikuti ibadah, doa, dan pemulihan. Kami rindu setiap anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini, mengikuti ibadah ini melalui media online. Engkau jamah dan Engkau berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami tetap mampu mengikuti dari awal sampai pertengahannya, sampai selesai Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Beri hikmat kepentahan lebih lagi, berikan karunia-karunia lebih lagi Tuhan, sehingga mereka tetap melayani Tuhan melalui karunia yang Tuhan berikan buat mereka. Dan kami juga berdoa khusus buat pengkhotbah kami Tuhan, yang sebentar lagi akan menaburkan firman Tuhan buat kami semuanya. Engkau berkati persiapannya Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami anak-anak-Mu pada saat ini, mampu dia sampaikan dengan baik, dan kami juga bisa mampu mendengar, bahkan mampu kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya nanti ibadah doa dan pemulihan ini, kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami, Allah hadir dimanapun kami berada di dalam mengikuti ibadah doa dan pemulihan ini. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di atas itu semua ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Terkhusus dalam pandemik COVID-19 ini pun, ini semua rencana Tuhan. Dia sedang menguji kita, dan kita percaya kita akan lulus ujian ini. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap hidup kita. Tahun Yobel, kita angkat pujian ini. Kita percaya Tuhan akan memenangkan kita dari setiap pergumulan hidup kita.
Haleluya, haleluya. Kita percaya kita dimenangkan dan dibebaskan oleh Tuhan dari setiap pergumulan kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Marilah kita menyembah Tuhan, saudaraku. Kita persiapkan hati kita, fokus kepada Tuhan saat ini. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami puji, kami sembah Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya.
kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami sudah bermazmur bagi-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saatnya kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Urapi mulut, bibir dan lidah kami, agar setiap doa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tapi sebelumnya Bapa, suci dan kuduskan hati, tubuh dan jiwa kami, agar doa-doa kami tidak terhalang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk negara Amerika ya Tuhan. Beberapa waktu ini Bapak, begitu banyak terjadi demonstrasi di negara bagiannya Bapak. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintahan Amerika untuk mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari setiap rakyatnya. Biarlah keadilan dan kebenaran ditegakkan atas negara Amerika ya Tuhan, sehingga tidak lagi korban jiwa yang jatuh Bapak akibat demonstrasi ini. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau melihat bagaimana kondisi dan keadaan bangsa negara kami Bapa. Begitu banyak korban akibat COVID-19 Tuhan. Kami mohon biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa negara kami Bapa. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan COVID-19 ya Tuhan. Dan Engkau juga yang mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi semua peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Bapa, sehingga tidak lagi korban yang jatuh akibat COVID-19. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap dana yang sudah dikeluarkan bagi pemerintah, bagi rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan setiap dana itu boleh diterima oleh setiap rakyatnya ya Bapa, sehingga rakyat tidak akan mengalami kelaparan, rakyat tidak akan mengalami kemiskinan ya Tuhan. Dan bagi orang-orang yang ingin mencuri atau melakukan korupsi atas dana-dana yang sudah dikeluarkan, biarlah Engkau yang menghancurkan semua kekuatan mereka, Engkau yang menggagalkan setiap rencana busuk mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu saat ini untuk setiap pasien yang sedang dirawat. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan. Jangan biarkan mereka menyerah Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki keberanian Bapa untuk melawan sakit penyakit mereka. Mereka senantiasa berharap kepada-Mu, karena di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa saat ini kepada-Mu. Kiranya Engkau berkati juga Sumatera Utara, Kota Medan Tuhan. Engkau tahu saat ini Kota Medan sudah masuk dalam zona merah secara keseluruhan. Kami mohon biarlah Engkau mengingatkan semua masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk mematuhi setiap peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami tidak akan melanggarnya Bapa. Kami senantiasa mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan bagi kami, sehingga tidak lagi bertambah korban jiwa akibat COVID-19 Tuhan. Mampukan kami Bapa dalam surga untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami, Engkau Allah yang senantiasa memberikan kebenaran bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Untuk setiap tim medis yang terus berjuang dalam merawat pasien, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mereka juga tidak akan menyerah Bapa. Mereka terus berjuang untuk memberikan perawatan yang terbaik Tuhan. Engkau juga yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Bahkan setiap keluarga yang mereka tinggal semuanya aman dalam pelindungan-Mu. Dan kami juga berdoa kepada-Mu saat ini untuk setiap ahli-ahli biologi yang terus ini saat ini berjuang Bapa untuk menciptakan vaksin Tuhan, penyembuhan COVID-19. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka mampu menciptakan obat yang terbaik bagi COVID-19 Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan bangsa negara kami. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita, ada berkat yang melimpah Tuhan tersedia bagi bangsa negara kami, sehingga tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi pengangguran di bangsa kami. Engkau yang membuka lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat yang membutuhkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami sangat percaya kami sudah menerima jawaban doa kami, karena kami meminta dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Jalan mana yang
Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah doa dan pemulihan di Yayasan Sola Gracia. Kita bersyukur untuk setiap waktu-waktu yang boleh kita lewati. Karena pertolongan Tuhan, kita boleh kembali lewat ibadah doa dan pemulihan ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami belajar bersyukur kepadamu karena kami menyadari kalaupun kami hari ini boleh kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami bersyukur juga oleh karena tuntunan pemeliharaan Tuhan dalam setiap waktu yang boleh kami lewati. Dan kami percaya pengalaman-pengalaman kami sepanjang melewati waktu-waktu kami selama ini, khususnya pada masa pandemi ini, menolong kami, mendorong kami untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu lewat puji-pujian kami. Biarlah kiranya semua itu boleh mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan di dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kamu, sehingga kami beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kurang lebih 1 bulan yang lalu kami di rumah memulai pembacaan firman Tuhan
secara berturut, mulai dari kitab Kisah Para Rasul. Kami sudah memulai jauh sebelumnya itu dari kitab Matius secara berurut, tapi kurang lebih 1 bulan yang lalu kami mempelajari kitab Kisah Para Rasul secara berturut-turut. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan kepada kita pembacanya, yaitu tentang sejarah kehidupan orang percaya, terlebih khusus itu setelah pencurahan Roh Kudus, ya, setelah hari Pentakosta dan Roh Kudus turun memenuhi rasul-rasul. Lalu pada saat itu mereka mulai melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka, memberitakan Injil. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, khususnya setelah pasal yang kedua, banyak di sana dijelaskan bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya melalui rasul-rasul itu. Kalau sebelum Yesus naik ke surga atau sebelum Roh Kudus turun ke dunia ini memenuhi setiap orang-orang percaya dan khususnya rasul-rasul, mujizat-mujizat itu langsung dilakukan oleh Yesus sendiri. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, mujizat-mujizat itu Tuhan lakukan melalui pribadi rasul-rasul pada saat itu. Nah, ada banyak mujizat yang terjadi. Ya, kalau kita belajar di kitab Kisah Para Rasul oleh Tuhan lewat murid-muridnya. Ya, seperti ketika Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, ya. Dan juga ada banyak pengalaman-pengalaman mereka juga di dalam pelayanan. Rasul-rasul itu juga membangkitkan orang mati, yaitu Dorcas yang juga disebut dengan Tabita. Dan juga bagaimana Petrus juga mengalami mujizat ketika dia di penjara, lalu malaikat Tuhan datang membebaskan dia dari penjara. Dan berbagai-bagai kesaksian lainnya rasul-rasul di kitab Kisah Para Rasul. Tetapi di sisi lain yang tidak bisa kita pungkiri, selain mujizat demi mujizat yang dialami oleh rasul-rasul itu, dan mereka menyatakan mujizat itu kepada orang banyak ketika mereka melakukan tugas pemberitaan Injil, tetapi pengalaman mereka juga banyak mengalami penderitaan. Ya. Setelah Roh Kudus turun dan memenuhi rasul-rasul itu, mereka bukan hanya punya pengalaman mengalami mujizat demi mujizat, tetapi juga mereka punya pengalaman penderitaan demi penderitaan, tantangan demi tantangan. Dan tentu ini menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Ya, kenapa Tuhan tidak membuat semua perjalanan rasul-rasul itu, perjalanan kekristenan mula-mula, hanya berjalan di dalam pengalaman-pengalaman mujizat dari Tuhan? Tetapi kenapa juga harus disertai dengan berbagai-bagai penderitaan? Bahkan kalau kita melihat, ya, penderitaan-penderitaan yang mereka alami luar biasa dalam sejarahnya. Ada seseorang yang sangat terkenal dengan dipenuhi roh, dikenal baik dan penuh hikmat, bernama Stefanus. Ya, dia harus mati oleh karena fitnahan dari orang-orang Yahudi, sampai dia dilempari dengan batu sampai mati. Itu menjadi satu sejarah di dalam awal-awal pelayanan rasul-rasul setelah pencurahan Roh Kudus. Ya. Tadi juga saya sebut ada Petrus juga akhirnya di penjara. Saulus yang sudah bertobat akhirnya juga ketika dia melayani Tuhan juga dia di penjara. Dan juga tantangan-tantangan yang luar biasa yang mereka alami. Ya. Ada banyak sejarah, kisah penderitaan yang dialami oleh rasul-rasul dan termasuk orang-orang percaya yang sudah percaya kepada pemberitaan rasul-rasul. Mereka mengalami banyak tantangan, banyak penganiayaan dari penguasa pada waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan masih mengizinkan penderitaan itu dialami oleh rasul-rasul dan orang-orang percaya pada awalnya? Bukankah mereka sudah percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, bahkan memberitakan Injil? Harusnya mereka mengalami apa yang disebut dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi kenyataannya tidak. Nah, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, dalam sejarah perjalanan gereja,
mulai dari turunnya Roh Kudus memenuhi rasul-rasul, mereka membentukkan Injil di Yerusalem, di Samaria, Judea, sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Sejarah gereja mencatat gereja yang di dalamnya orang-orang percaya juga mengalami berbagai banyak penderitaan. Nah tentu sekali lagi perlu kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini untuk mendapatkan jawaban itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan, tidak semua orang mampu menerima ketika dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Ketika ada penderitaan dia alami, tidak semua orang siap menerima itu. Tidak semua orang rela menerima kenyataan itu. Padahal kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita tidak menerima kenyataan itu, sekalipun sulit. Nah, dari bacaan kita ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya melihat setidak-tidaknya ada 3 alasan menurut Rasul Paulus. Ya, ada setidak-tidaknya 3 alasan menurut Rasul Paulus. Apa yang menjadi alasan Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dalam hidup ini? Ya. Sekali lagi saya katakan, ada 3 alasan menurut Paulus mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan untuk dialami oleh orang-orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-3 itu sampai pada ayat 4 pada bagian awal, Paulus mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, rupanya Paulus sadar bahwa penderitaan yang dia alami di tengah-tengah ia menjalankan tugas pelayanannya, dia melihat itu bukan sesuatu yang negatif. Walaupun mengalaminya sulit, tetapi akhirnya Paulus mampu mengambil satu kesimpulan. Tuhan izinkan itu terjadi bagiku. Tuhan izinkan itu terjadi bagi rekan-rekan sepelayananku, supaya di dalam penderitaan itu kami mengalami dan menikmati sifat-sifat Allah itu sendiri. Yaitu apa? Justru di dalam penderitaan itulah akhirnya Paulus beserta dengan teman-teman setim pelayanannya itu semakin merasakan Allah yang penuh kasih, semakin merasakan penghiburan yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Itu dikatakan di bagian ayat 3 tadi. Ya. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Ya. Jadi di dalam penderitaan itu justru Paulus merasakan, menikmati, mengalami bahwa Tuhan yang penuh kasih itu seperti apa. Allah yang penuh belas kasihan itu seperti apa. Dia rasakan itu bukan pada saat-saat situasi normal, tidak. Tetapi Paulus beserta rekan-rekannya merasakan Allah yang penuh kasih. Justru mereka rasakan itu di dalam masa-masa mengalami penderitaan. Mereka mengalami penghiburan yang sungguh-sungguh dari Tuhan itu bukan justru di saat perjalanan pelayanan mereka normal, bukan pada saat hidup mereka itu ada pada zona nyaman, tetapi mereka mengalami penghiburan yang luar biasa dari Tuhan itu justru di saat-saat mereka mengalami penderitaan. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di sini, untuk menguatkan jemaat itu di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka, supaya mereka jangan selalu berpikir negatif tentang Tuhan, supaya mereka jangan selalu berpikir negatif tentang iman mereka, tetapi
diajak mereka untuk berpikir positif, membuka kerangka berpikir mereka dengan benar, melihat penderitaan itu. Justru di dalam penderitaan itulah sesungguhnya mereka, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, merasakan seperti apa kasih Tuhan itu kepada kita. Seperti apa penghiburan yang luar biasa itu kita alami dari Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tentu ini bukan sesuatu yang simpel, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Tetapi ini adalah suatu proses, yaitu ketika kita berada dalam suatu proses yang sulit. Pengalaman Paulus ini hanya bisa kita rasakan ketika kita berada di dalam suatu proses perjalanan hidup yang di dalamnya kita mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ada banyak hal yang kita alami, hal-hal yang sulit sekarang. Ya, mungkin secara ekonomi, secara sosial, ya, dan berbagai macam oleh karena mungkin dampak COVID-19 ini. Tetapi mari kita mulai berpikir, mari kita mulai sadar. Kita jadikan momentum situasi yang sulit ini menjadi momen-momen di mana kita memiliki pengalaman untuk mengalami Allah yang penuh kasih dan Allah yang menjadi satu-satunya sumber penghiburan. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang menjadi alasan Tuhan izinkan penderitaan bagi setiap orang-orang percaya menurut Rasul Paulus? Yang kedua adalah supaya melalui penderitaan itu, selain kita punya pengalaman tentang mengalami kasih dan penghiburan dari Tuhan, juga supaya kita punya modal. Jadi pengalaman itu menjadi modal bagi kita untuk kita melayani. Menjadi modal bagi kita untuk kita bersaksi tentang siapa Tuhan. Menjadi modal bagi kita untuk menolong orang lain ketika mereka berada di tengah-tengah penderitaan. Mari kita lihat ya di dalam ayat yang ke-4 bagian B. Lihat, saya bacakan sekali lagi. Saya baca saja ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, bahkan dikatakan di ayat yang ke-6 juga, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya juga sudah pernah sampaikan ini di tahun yang lalu, ya, khususnya poin yang kedua ini. Tidak mungkin pelayanan kita, tidak mungkin kesaksian kita bisa menjadi kekuatan kepada orang yang mengalami penderitaan. Tidak mungkin pelayanan kita kepada orang yang mengalami pergumulan hidup bisa menjadi pelayanan yang menguatkan, bisa menjadi pelayanan yang memulihkan, bisa menjadi khotbah yang memberi dampak positif jika kita sendiri tidak punya pengalaman tentang apa yang kita katakan, ya, tentang apa yang kita khotbahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, lihat di sini, ya, Paulus mengatakan kalau kami itu menderita, ya, dikatakan di situ, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk menghibur kami, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita. Jadi Paulus seolah-olah mengatakan demikian. Saya tidak hanya berbicara tentang Tuhan itu baik hanya dalam teori. Saya tidak hanya mengatakan Tuhan itu dahsyat hanya dengan khotbah. Tetapi Paulus seolah-olah mengatakan kepada jemaat di Korintus, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu penuh kasih.
itu karena memang aku sendiri sudah mengalaminya. Nah, Paulus mengatakan, karena aku sudah mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar kasih, Tuhan itu benar-benar sumber penghiburan, Tuhan itu adalah menjadi jawaban. Maka Paulus mengatakan, maka kamu pun harus sabar. Karena Allah yang penuh kasih, Allah yang sumber penghiburan itu, yang mengasihi aku, yang menghibur aku, itu juga yang akan menguatkan kamu. Itu juga yang akan mengasihi kamu. Artinya, Paulus mengatakan, jika kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa mendorong orang untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Maka dikatakan apa? Khotbah yang hidup itu adalah pengalaman kita. Ya. Khotbah yang hidup itu adalah pengalaman si pengkhotbah itu sendiri. Nah, Paulus mengatakan di sini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa ketika dia mengalami berbagai penderitaan, bahkan penderitaan itu luar biasa mereka alami, sampai tadi disebut di situ di ayat yang ke-9, ya, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, bahkan dikatakan sehingga kami telah putus asa. Sampai Paulus mengatakan karena berat penderitaan yang kami alami sampai membuat kami putus asa. Nah, tetapi Paulus mengatakan semua itu terjadi, Tuhan izinkan supaya pengalaman itu menjadi sumber kesaksian bagi kami untuk menyaksikan tentang siapa Tuhan itu bagi mereka yang belum percaya, bagi mereka yang mengalami penderitaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari sisi yang lain tentang penderitaan, tentang pergumulan, tentang kesulitan yang kita alami. Ya, saya katakan walaupun itu sakit, walaupun itu berat, ya, tetapi faktanya memang kita mengalami, ya kita menerima aja dan kita berpikir positif bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita punya modal dipakai Tuhan nantinya. Ketika ada orang lain menderita, akhirnya kita diutus Tuhan kepada orang itu. Lalu akhirnya kesaksian kita berdasarkan pengalaman kita tentang siapa itu Tuhan, akhirnya itu menguatkan orang lain. Ya, akhirnya itu menolong orang lain. Akhirnya itu bisa memulihkan orang lain. Tidak mungkin kita berbicara tentang Tuhan itu baik, tapi kita tidak pernah punya pengalaman tentang bahwa Tuhan itu baik. Tidak mungkin kita mengatakan Tuhan itu adalah dahsyat, tapi kita tidak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Jadi itu tujuan yang kedua. Menurut Rasul Paulus, mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang percaya ada di tengah-tengah penderitaan. Ya. Yang ketiga, ya, apa alasan menurut Rasul Paulus mengapa akhirnya Tuhan mengizinkan orang-orang percaya mengalami penderitaan? Kalau yang pertama tadi adalah alasannya supaya kita menikmati dan mengalami sifat-sifat Allah, yaitu salah satunya adalah bahwa Allah itu adalah kasih, sehingga sifat Allah kasih itu kita alami justru lebih dalam kita nikmati di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua tadi alasannya adalah supaya kita punya modal di dalam perjalanan hidup kita, modal untuk akhirnya Tuhan pakai lewat hidup kita menguatkan dan menolong orang lain yang beralami penderitaan, supaya mereka tidak berputus asa, tapi mereka tak berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga di sini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, maksud Tuhan menurut Paulus di sini alasannya adalah Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi bagi kita supaya kita jangan sombong, ya. Supaya kita jangan melupakan Tuhan, supaya kita jangan menyombongkan diri. Dan itu jelas dikatakan Rasul Paulus di sini, ya. Di ayat yang ke-9 bagian B. Tetapi hal itu terjadi, ya, maksudnya apa? Penderitaan yang dia alami di Asia kecil itu beserta teman-temannya yang begitu berat dan begitu besar itu. Hal itu terjadi menurut Rasul Paulus supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang
mati. Jadi Paulus mengatakan di sini, penderitaan yang kami alami waktu pelayanan itu memang berat, memang besar, membuat kami berputus asa karena kami sepertinya tidak mampu lagi. Tetapi di balik itu akhirnya kami punya kesadaran. Tuhan izinkan kami sedahsyat itu mengalami kesulitan, supaya kami semakin bergantung kepada Tuhan. Supaya kami tidak terlalu percaya diri dengan diri kami. Supaya kami jangan terlalu menganggap bahwa kami bisa. Supaya kami jangan terlalu menganggap bahwa seolah-olah hanya dengan kekuatan kami bisa melewati semua ini. Tapi Paulus mengatakan tadi di situ, supaya kami menaruh harapan, supaya kami hanya percaya, supaya kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih, kalau saya melihat, menurut Paulus di sini, penderitaan itu bisa Tuhan izinkan terjadi bagi kita sebenarnya semacam alarm, semacam lonceng bagi kita, menyadarkan dan mengingatkan kita supaya apa? Kita semakin mengandalkan Tuhan, supaya kita semakin berharap kepada Tuhan, supaya kita semakin sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pada awal-awal COVID ini muncul, ya, di kisaran awal bulan Maret itu, satu khotbah yang baru muncul pada saat itu menanggapi tentang COVID-19 ini, yang saya lihat pertama kali itu di YouTube adalah komentar daripada pendeta Stephen Tong. Ya, sampai sekarang mungkin di YouTube masih ada itu. Ya, apa yang menjadi khotbah Pak Stephen Tong menyikapi COVID-19? Ya, dia hanya mengatakan semua ini terjadi karena memang kesombongan manusia, keangkuhan manusia. Di abad yang super canggih ini justru akhirnya dengan adanya wabah COVID-19 justru menyadarkan manusia yang sombong-sombong itu bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Beliau mengatakan harusnya di abad yang serba canggih ini, di abad di mana di mana pengetahuan semakin luar biasa, harusnya tidak sulit untuk menemukan obat dalam virus ini. Tetapi faktanya justru bangsa-bangsa negara-negara di dunia, termasuk negara-negara hebat di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia, menunjukkan bahwa seluruh bangsa-bangsa yang disebut hebat justru tak berdaya. Ya, justru tak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang saya tangkap adalah sebenarnya menurut Pak Stephen Tong itu apa salah satu maksud Tuhan di balik penderitaan ini, begitu dia, supaya manusia sadar manusia itu butuh Tuhan, supaya manusia sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya, sehingga manusia perlu bergantung kepada Tuhan, sehingga manusia perlu meninggikan Tuhan, sehingga manusia perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga manusia perlu mempermuliakan Tuhan, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa akan dirinya, akan dunia ini. Nah, Paulus akan hal itu. Dia mengatakan kepada jemaat di Korintus, semua penderitaan yang kami alami itu adalah menjadi satu momen yang Tuhan pakai mengingatkan kami, supaya kami jangan bersandar pada pikiran kami, tetapi kami semakin mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya situasi yang sulit ini, penderitaan yang luar biasa yang kita alami ini, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, membuat kita semakin introspeksi diri bahwa uang kita tidak ada apa-apanya, jabatan kita tidak ada apa-apanya, kepintaran kita tidak ada apa-apanya. Pandemi COVID-19 ini membuktikan hal itu. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, kita keluarga besar Yayasan Sola Gracia, mari situasi ini kita jadikan menjadi kesempatan introspeksi diri, seperti saya katakan tadi,
dan semakin membawa kita kepada satu keputusan untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan dan dengan mengatakan, aku tidak ada apa-apanya, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah 3 alasan menurut Rasul Paulus mengapa Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan terjadi. Yang pertama tadi, sekaligus untuk mengingatkan kita supaya kita mengalami sifat Tuhan yang penuh kasih itu. Di dalam penderitaanlah kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita punya modal sebagai orang-orang percaya. Dipanggil Tuhan kita untuk memberitakan Injil. Dipanggil Tuhan kita untuk memperluas kerajaan Allah. Dipanggil Tuhan kita untuk menolong orang lain. Dengan penderitaan yang kita alami, yang di dalamnya kita mengalami kekuatan dari Tuhan, itulah menjadi modal kita untuk menguatkan orang lain. Bahwa kita tidak hanya berkata-katanya, tetapi kita berkata karena kita sudah punya pengalaman tentang hal itu. Dan supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita berhenti bersungut-sungut tentang kesulitan, tentang penderitaan yang kita alami. Mari kita hilangkan pikiran-pikiran negatif seperti teman-teman Ayub, Elifas, Zofar, dan Bildad yang menghakimi Ayub. Tetapi mari kita berpikir positif. Kalau Tuhan izinkan seperti ini sekarang, kalau Tuhan izinkan kesulitan terjadi di tengah-tengah keluargaku, kalau Tuhan izinkan sekarang ini terjadi kesulitan di tengah-tengah hidupku, ingatlah 3 alasan ini. Maka itu akan menolong kita untuk semakin kuat melewati hari-hari kita di masa-masa hari ini dan ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kepada kami kesempatan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak nyaman, yang tidak kondusif, di tengah-tengah dunia yang kehilangan jati dirinya, di tengah-tengah dunia yang sedang mencari jawaban. Engkau sudah berbicara kepada kami. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tuhan, tolong kami melalui firman-Mu yang kami dengar ini. Akhirnya kami semakin kuat. Bahkan kami akhirnya mampu bersyukur di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit ini. Sehingga di dalam melewatinya, kami tidak hidup di bawah satu sifat dan sikap yang mencari alasan-alasan siapa yang salah. Tetapi justru akhirnya kami bersyukur karena kami tahu situasi ini bisa menolong kami, membuat kami semakin lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, berkati kami semuanya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Sampai bertemu dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap di rumah saja. Jikalau tidak penting, tidak usah keluar. Tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah kita. God bless us.